Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudara jemaat Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami menikmati sukacita. Tuhan memperkenankan kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat, penuh pengharapan. Sebelum melanjutkan kehidupan hari ini, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami agar kami mengertinya dan memegang teguhnya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Ester pasal 5, ayat 9 sampai 14. Kitab Ester pasal 5 ayat 9 sampai 14. Kesaksian firman Tuhan. Haman menyuruh mendirikan tiang penyulaan untuk Mordekai. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Tetapi Haman menahan hatinya. Lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zeres istrinya. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Lagi kata Haman, tambahan pula tiada seorang pun diminta oleh Ester sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku. Dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu, duduk di pintu gerbang istana raja. Lalu kata Zeres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkanlah besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulahkan orang pada tiang itu. Kemudian datanglah engkau dengan bersukacita, pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Amin. Dari kisah ini kita akan merenungkannya dengan tema menghindari persekongkolan jahat. Mordekai adalah sepupu Ratu Ester, tetapi sekaligus menjadi bapak angkatnya dan kawan seperjuangannya di istana Raja Persia, yaitu Ahasweros. Mordekai berusaha memperjuangkan nasib sesama bangsanya yang sedang terancam pembunuhan massal dari Haman. Haman adalah seorang pejabat tinggi di istana Ahasweros. Tapi pada suatu hari Haman sangat marah terhadap Mordekai karena Mordekai tidak menghormati Haman saat ia keluar dari istana raja bersama-sama dengan raja. Apalagi Mordekai adalah hanya seorang penjaga pintu dan lagi berstatus sebagai orang buangan. Tetapi Mordekai mendapat perhatian khusus dari Raja Ahasweros karena ia memiliki kinerja yang baik dan jujur. Dan perlakuan istimewa itu dilihat oleh Haman sebagai suatu ancaman terhadap posisinya di istana raja. Itulah sebabnya Haman berusaha untuk menyingkirkannya dari istana dengan cara membunuh Mordekai. Kebencian Haman terus dibuahi dengan niat jahat, sehingga ia menyuruh sahabat-sahabatnya
termasuk atas restu istrinya Seres, untuk membuat tiang setinggi 50 hasta, jadi kurang lebih 20 meter, agar Mordekai digantung dan dapat disaksikan oleh semua orang di sekitar istana raja. Dari kisah ini kita memperoleh kesan bahwa ada beberapa sikap yang sangat buruk yang ditunjukkan oleh Haman. Tentu sikap seperti itu harus dihindari, apalagi bersekongkol untuk melakukan kejahatan. Sikap yang pertama, emosi yang tidak terkontrol. Amarah dan kebencian Haman terhadap Mordekai melahirkan rencana jahat di dalam hatinya. Banyak masalah yang muncul dalam kehidupan kita, dalam hubungan dengan orang lain, akibat dari ketidakmampuan mengontrol emosi atau mengendalikan emosi dan amarah. Tuhan mengajarkan kita agar jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Di Efesus 4 ayat 26. Mengapa? Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran. Itu dalam Yakobus 1 ayat 20. Yang kedua, keangkuhan dan merendahkan orang lain. Kesombongan karena memiliki banyak hal yang lebih dari orang lain, seperti yang dimiliki oleh Haman. Ada kekayaan, pangkat, bahkan anak-anak laki-laki, membuatnya semakin tinggi hati dan memandang rendah Mordekai. Sikap buruk seperti ini mesti dihindari agar tidak menjadi cara hidup orang percaya. Sebab firman Tuhan menegaskan, barang siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Itu yang terjadi terhadap Haman dan Mordekai. Haman yang meninggikan dirinya direndahkan, dan Mordekai yang direndahkan ternyata ditinggikan. Lalu yang ketiga, persekongkolan untuk merencanakan kejahatan. Seres, istri Haman, bersama sahabat-sahabatnya justru mendorong Haman untuk berbuat jahat dalam rencana pembunuhan. Jadi orang-orang di sekitarnya ternyata tidak menempatkan posisi dan sikapnya yang baik untuk mengatasi kejahatan Haman, tetapi justru mereka mendorong dan mendukung rencana jahat Haman. Kadang-kadang persekongkolan seperti ini terjadi, padahal semestinya orang-orang terdekat dengan kita, entah itu keluarga, sahabat, teman kerja, mengingatkan agar amarah, kebencian, keangkuhan, dan niat jahat dapat dihindari dan diatasi. Inilah pelajaran dari kisah Haman, Mordekai, dan orang-orang terdekatnya dari bacaan kita ini. Kiranya bermanfaat, menjadi pelajaran iman bagi kita sekalian. Amin. Mari berdoa. Bapa, terima kasih kami belajar dari kisah yang sangat menarik dalam kitab Ester ini, bahwa alangkah indahnya orang yang hidup dalam kerendahan hati, karena ia akan ditinggikan oleh Tuhan. Sebaliknya, kami belajar dari keangkuhan, amarah, dan niat jahat dari Haman untuk menghindari hal-hal seperti ini, sehingga tidak menjadi cara dan gaya hidup kami dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah kami menjalani hidup sepanjang hari ini untuk terus mampu mengendalikan diri, emosi, dan perasaan kami. Tuhan, kami percaya Engkau bersama kami sepanjang hari ini, melindungi, menuntun kami dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga kami melewati seluruh aktivitas hidup kami hari ini dengan penuh sukacita. Ya Bapa, ini doa kami bersyukur dalam persekutuan kami melalui renungan pagi, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.